إله إلا الله محمد رسول الله. Dan begitu pula salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan pada pagi hari ini, bahwa kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Juga terima kasih kepada Pak Ustadz yang juga sudah menyediakan waktu dan persiapan semuanya. Hari ini kita akan belajar dari awal lagi mengenai bab Toharo ya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Ustadz Ali. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Enggak berlaku. Kenapa? Kok syaratnya yang berubah enggak? Kalau berubah enggak suci. Mau berapa pun ukurannya. Paham? Jadi bukan tergantung ukuran, tergantung berubah tidak bau, warna, dan rasa. Salah satu saja berubah, maka tidak suci lagi. Bukan tergantung ukuran, tergantung perubahan. Jelas tidak? Atau di mananya silakan. Jelas. Berarti kalau bahwasannya satu ember, kena najis kena berubah yang dari tiga itu masih tetap suci. Salah satu berubah, maka tidak. Kalau nggak berubah, suci. Jadi nggak tergantung ukuran, tergantung ada perubahan apa tidak. Jadi air seember itu bisa dipakai untuk bersuci ya Ustaz? Syarat ada berubah nggak? Nggak berubah Ustaz. Kalau nggak berubah bisa. Jelas ya. Jadi dia berbau ya Ustaz. Kenapa? Meskipun dia berbau gitu. Kalau berbau ya udah berubah namanya. Oh Udah gitu suci. ya. Kalau air sumur gimana? Baru saya mau tanyakan tuh. Kalau air sumur bagaimana? Saya mau tanya Bu, air sumur dasarnya gimana baunya? Halo. Gimana tadi yang nyanyi? Halo. Tidak berbau. Tidak berbau. Air sumur ada baunya nggak Bu? Saya mau tanya. Enggak. Hah? Dasarnya enggak. Ada yang bau. Ada yang bau, ada yang enggak ya. Berarti Bu belum pernah ke Bekasi. Ya kalau di Bekasi air sumur air tanahnya lumayan gitu ya. Artinya kalau memang baunya seperti asalnya, berarti nggak berubah Bu. Enggak. Ya. Emang begitu baunya. Ya, berarti nggak berubah. Kecuali tiba-tiba air sumurnya di Bekasi katanya bau gitu kan. Tiba-tiba jadi wangi. Berarti berubah nih. Wow, berarti mengikuti asal bau aslinya, betul, bau asalnya. Ya. Jelas tidak? Jelas. Itulah pentingnya gitu. Bagaimana nih kalau tohornya nggak beres, sholatnya gimana? Ya, bersyukur ya. Berikutnya baca, siapa baca? Bu Neti, baca Bu Neti. Puasanya kan dilebihkan 7 menit. Kalau untuk wilayah Kendal, Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqtalil ahadukum fil ma'i Ad-daim wa huwa junubun. Akhrajahu Muslim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu la yaktasil. Kata dasarnya gosala artinya mandi. Nah, kalau mandi itu kata kerja bukan? Apa kata benda? Apa kata sifat? Kata kerja.
kata kerja. Kalau ada lam alif berarti maknanya apa lam alif itu? Lam alif ditambah kata artinya jangan. Artinya apa? Jangan mandi. Jangan mandi ahadukum, salah seorang di antara kamu. Jangan ada yang mandi, ya. Pada alma'i, pada air, alma itu air, adain yang tidak bergerak. Daim itu tidak bergerak. Air yang diam. Daim diam, bahasa Arab. Ya, jadi air yang diam tidak bergerak. Wahwa junubun, dan dia dalam keadaan junub. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu sekalian dalam keadaan junub, mau mandi junub, jangan mandi di tempat air yang tidak bergerak. Apa yang tidak bergerak, Pak Bu? Air yang diam. Air kalau sekarang ada tuh zaman sekarang namanya bathtub. Betul? Iya. Siapa yang punya bathtub? Nggak punya. Ya, jangan pakai ya. Karena mandi pada seperti itu bukan cara-cara Islam, pemborosan. Nah, air dalam satu bathtub, ya, ini mandi junub nih, nyemplung, maka airnya kotor, harus dibuang. Nggak bisa dipakai buat orang kedua, orang ketiga nggak bisa mandi. Ini pemborosan gitu kenanya. Jelas ya? Jelas? Maka nggak boleh bathtub, terus apalagi bak, ya, nyemplung di situ ya, dalam keadaan junub ya, jangan. Paham Bu? Roji Muslim ada aja dari hadis Muslim. Boleh catat nih, ada aja di kitab Syarah Muslim ya. Jilid 1 halaman 145 nomor hadis 97. Walil Bukhari, dan bagi Bukhari la yabulanna. Ini ya. Ada nun taksis itu kan? Ya bulan. Ya. Baca nggak Bu? Pak, baca nggak? La ya bulanna. Ini ada lam alif di sini kan? La apa? La ya bulanna. Ini ada fil mudhari la ya bulanna. Ini nunnya saya lingkarin tuh. Ya. Lam artinya apa? Kerja. Ya. Artinya ini kata kerja. Kenapa kata kerja? Karena ada huruf ya di sini ya. Fil mudhari. Nah, artinya jangan kencing, jangan buang air kecil. Jangan kencing. Ya. Kata kerja bukannya artinya bukan atau tidak. Nih, kata kerja nih. Ingat ya? Ini masih belum saya hapus nih. Jangan. Kalau tidak itu artinya kata benda. Kata benda, iya. Nah, kalau jangan tuh kalau tidak atau bukan tuh kata benda ya. Saya hapus tuh. La ya bulana, janganlah kencing. Nuntah itu berarti apa? Penegasan, namanya taukid. Penegasan. Maksudnya apa? Jangan sekali-sekali. Ya. Lebih ada penekanan nggak tuh? Jangan sekali-kali kencing. Maka emang nggak boleh. Ya, nuntah itu penekanan ya. Jangan sekali-sekali kencing. Ahadukum, salah seorang di antara kamu, fil ma'i daim, di air yang tenang, yang tidak bergerak, yang diam. Ya, alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Yang tidak mengalir, air yang diam, yang tidak mengalir. Kitab tadi itu, bak tadi itu. Ya. Tumma yaktasilu fi, lalu mandi di dalamnya, padanya. Dilarang, hukumnya nggak boleh ya. Wali Muslim minhu, bagi Muslim seperti itu juga darinya. Wali Abi Daud, bagi Abi Daud wala yaktasil fihi minal janabah. Jangan kau mandi padanya jadi mandi janabah. Jadi mandi junub nggak boleh. Jelas tuh. Jelas ya. Kita lanjut, jam berapa sekarang? Jam 17 ya. Setelah kita tutup ya, biar saya jawab. Wa in rajulun,
Dibaca Bu. Yang siapa tuh? Bu Juli baca Bu Juli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an rajuli sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bukan nahaya Bu, naha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tasila almar Fadli Rasul. rajul au rajul bi fadlil Mar'ati. ati wal yag tarifa jami'an Ya. Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahih. Baik. Wa an rajulun sahiban Nabi, dari seseorang sahabat Nabi. Diketahui namanya siapa? Dari salah seorang sahabat Nabi, tidak diberitahu namanya siapa. Ya. Dari seseorang sahabat Nabi, kalau dia berkata atau bersabda, Naha Rasulullah SAW telah melarang. Rasulullah SAW telah melarang. Apa yang dilarang? Antagtasil, tentang mandi. Jangan mandi. Almar'atu perempuan atau istri. Almar'atu bifadli fadl kisah. Ya, ar-rajul, maksudnya janganlah mandi perempuan, mandi sisa laki-lakinya, sisa suaminya. Ya, atau ar-rajul bifadli almar'atu, atau laki-laki mandi sisa istrinya. Ya, nggak boleh. Menurut hadis ini, wal yaktarifa adalah dalam amar, dan hendaklah menciduknya jami'a, bersama-sama. Maksudnya ini ada ember atau ada kolam atau ada bak, jangan nyemplung di situ bareng-bareng. Ya jangan nyemplung, lalu jangan nyemplung kisahnya dipakai buat pasangannya, nggak boleh. Tapi kalau mandi ya bareng-bareng diciduk pakai gayung. Ya jangan nyemplung di dalamnya. Menurut hadis ini. Ya, berarti dilarang nggak sama Rasulullah mandi seperti itu? Dilarang. Baik, hukumnya apa? Haram. Sabar dulu ya. Jangan gampang mudah. Baca hadis sebelum yang setelahnya Bu Juli biar paham. Hadis lain. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha, akhrajahu Muslim. Baik. Sekarang di riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, semoga lemarinya, kalau anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena yaktasilu bi fadli Maimunah, adalah dia mandi bekas sisa Maimunah, istrinya. Coba, bingung nggak? Di hadis sebelumnya Nabi melarang. Di hadis ini sekarang kita baca, Nabi mengerjakan. Dia mandi bekas istrinya Maimunah. Bingung nggak? Tadi katanya, hukumnya gimana? Haram. Ntar dulu, ini ada hadis yang mengerjakan Nabi. Makanya kalau itu sabar dulu. Ya. Kalau nggak tahu, bilang, nggak tahu gitu. Jangan haram. Gimana, kenapa haram? Nggak tahu. Nggak gitu ya. Nah, untuk lebih jelas lagi, baca lagi ada tulisan Ibu Jul yang bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wali ashabis Sunan. sunan Uktasala ba'du Azwajin. Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Jafnat itu salah satu ember lah ya, nama ember atau bak ya, tempat air ya. Terus Faja'a yaktasilu minha wa qalat inni kuntu junuba faqal innal ma'a la
nibu wasahahu Tirmizi wa ba'nu Huzaimas. Baik, Huzaimah. Dari pengarang-pengarang sunan, namanya juga nggak disebutin nih. Ya, kita selalu pada azwaj, dia mandi sisa pasangannya, seistrinya. Pijak natin pada satu bejana, satu tempat air. Wajah yang tasilu pindah, lalu Nabi datang untuk mandi di situ juga, bekas istrinya. Fakolat, nah kalau fakolat berarti ada perempuan yang berbicara, pria maksudnya. Pada saat Nabi mau mandi, nah istrinya berbicara, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku, kata istrinya. Ini sesungguhnya aku, kuntu junuban, aku ini sedang junub, aku pernah bekas mandi di situ. Aku ini junub, ini air udah saya pakai buat mandi aku tadi. Jelas ya? Fakola, kalau Nabi bersabda, innal ma'u la yajunub. Sesungguhnya air itu tidak bisa dijunubkan. Maksudnya air itu sebenarnya asli suci. Ya, jadi ada yang satu hadis melarang, dua hadis Nabi mengerjakan. Mana yang lebih kuat? Dua, Ustaz. Ya, tiga hadis sahih. Tapi lihat, hadis yang pertama tadi tidak disebutkan siapa riwayatnya. Dari salah satu seorang sahabat Nabi, nggak itu nama sahabat siapa. Tapi di hadis kedua jelas Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Keponakannya Nabi. Ya, keponakannya Nabi tinggal bersama Nabi dalam satu rumah. Tapi dia ngerti nggak apa yang Nabi kerjakan? Ya, Maimunah kan salah satu istri Nabi kan, mandi. Maka mana yang lebih kuat? Ya yang lebih hadis yang lebih sahih itu yang tadi Ibnu Abbas, sahabat Nabi, orangnya ada, namanya disebutkan. Kalau tadi yang hadis yang pertama nggak disebutkan nama, tapi tetap jadi perhatian. Maksudnya apa? Kalau ada larangan, lalu Nabi mengerjakan, seolah-olah kontradiktif. Ya, maka jalannya dipakai apa? Satu, cari jalan namanya tariku tarjih namanya. Tariku tarjih, mengambil dua dalil yang seolah-olah bertentangan tadi, ya. Dalil yang paling kuat itu yang diambil, yang paling lemah itu yang dibuang. Mengambil satu dalil doang dipakai. Mana walaupun sama-sama sahih, tapi pasti ada yang lebih sahih. Jelas ya? Ya, seperti tarawih kemarin ada dari riwayat Umar bin Khattab, ada riwayat Aisyah, sama-sama sahih. Mana yang paling kuat diambil yang paling kuat. Itu namanya tarikut tarjih. Mengambil dua dalil, nah boleh tulis tuh. Tarikut tarjih adalah ya mengambil dua dalil yang seolah-olah bertentangan, ya membuang yang satu yang lemah, mengambil yang satu yang kuat. Itu namanya tarikut tarjih. Maka yang lemah dibuang, nggak dipakai hukumnya. Yang dipakai adalah hukum yang hadis yang lebih kuat. Dalam hal ini adalah hadisnya Ibnu Abbas. Artinya boleh mandi bekas istri atau bekas suami. Tapi karena ada larangan, berarti ada samping di situ. Kenapa dilarang? Berarti larangannya bukan larangan haram, larangan makruh. Jelas? Ya. Itu jalan pertama. Jalan kedua namanya tariku jam'i namanya. Yang pertama tariku tarji, yang kedua tariku jam. Mengambil dua dalil yang seolah-olah bertentangan, dua-duanya dia pakai. Tidak ada yang dibuang. Bedanya penetapan hukumnya. Yang lebih kuat maka hukum yang paling kuat, yang lebih lemah hukum yang paling lemah. Contoh, kalau hukumnya ditentang perintah, hadis yang paling kuat maka perintahnya jadi wajib. Hadis yang paling lemah, yang kurang kuat dibanding yang pertama tadi, maka hukumnya jadi sunnah. Kalau yang hadis ini, maka hukumnya wajib. Yang ini hukumnya sunnah. Ya, kalau berhubungan dengan perintah. Kalau berhubungan dengan larangan, yang ini yang paling kuat hukumnya haram, yang ini hukum paling kuat adalah hukumnya makruh. Jelas? Jadi boleh gimana kesimpulannya? Mandi bekas istri atau bekas suami, hukumnya makruh. Kita lanjut, kita diskusi. Diskusi, Ustaz. Karena masih panjang ya. Bab taharah kita ketemu 2 kali pertemuan kalau ya.
Baik, kita tutup aja ditandainya sampai hadis nomor berapa ya? Hadis nomor 11 ya. Hadis nomor 11 Ustaz. Insyaallah kita lanjut di hadis nomor ke-12. Baik, itu aja saya bisa sampaikan kurang lebih. لا إله